Buat kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi, atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa, lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube, potongannya gede, 30%. Kalau Saweria, cuma 5%. Untuk link Saweria, kalian bisa klik aja di atas kanan nih. Atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support, nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis, dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya, gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana, kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya, jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Halo guys, Sabik di sini, dan sebelum mulai ceritanya, gue mau ngumumin nih kalau Mimin sekarang ngadain giveaway. Mimin mau giveaway satu buah HP baru saat nanti udah menyentuh 50.000 subscriber. Untuk ikut atau berpartisipasi ada beberapa syaratnya nih, tapi simple banget. Syarat dan ketentuannya kalian bisa lihat nih di Instagram Mimin. Instagram Mimin tuh nih, Mimin tulis nih HP Sabik 12, atau kalian bisa lihat aja nih di link di deskripsi, udah Mimin cantumin di bawah. Di Instagram Mimin itu ada postingan dengan logo cerita manhwa. Nah, di sana kalian bisa lihat tuh syarat dan ketentuannya. Gak susah kok, syaratnya simple banget. Gak pakai ribet, gak pakai susah. 2 menit selesai. Pemenangnya akan Mimin umumin saat udah menyentuh 50.000 subscriber. Tunggu apa lagi? Makanya yuk, buruan subscribe biar cepet-cepet giveaway-nya. Nanti bakal ada giveaway terus kok, tenang aja. Oke, segitu aja. Kita lanjut ke ceritanya. Wah, roh seni bela diri Roer telah bangkit. Hah, itu Phoenix hitam. Ah, masa bodoh. Kalian dua bersaudara akan mokat di tanganku. Lalu dia pun langsung maju nih menyerang. Tapi tiba-tiba ada yang menahannya. Berhenti. Realitas yang kita lihat, orang ini adalah Feng San Feng. Realitas yang di ranah realitas yang. Berani-beraninya kau menyerang orang dari klan Phoenixku. Senior, aku tidak bermaksud menghabisi gadis ini. Aku ingin menyerang pemuda yang ada di belakangnya. Kentut. Apa kau pikir aku ini bodoh, ha? Senior, bagaimana mungkin saya memperlakukan Anda seperti orang bodoh? Basis kultivasi Anda jauh lebih tinggi dan Anda sangat bersinar. Sudah terlambat bagi saya untuk mengagumi Anda. Sangat bersinar. Apa kau mengolok-olok kebotakanku? Apa? Saya tidak mengatakan Anda botak. Penjahat ini nggak berniat melakukan itu. Apalagi senior yang botak menandakan bahwa senior biasanya lupa tidur dan makan, serta berlatih dengan keras. Hal ini memungkinkan para senior mencapai puncak kultivasi dan mereka menjadi panutan bagi generasi kita. Maksudmu aku pantas botak? Hah, apa-apaan ini? Hah, aku benci orang lain yang bilang aku botak. Kau harus mokat di tanganku. Si pelayan berkata, tapi aku benar-benar tidak bilang kau botak. Senior, jangan bicara omong kosong, oke? Hah, kau bilang aku membuat masalah tanpa sebuah alasan. Hah, gak ada gunanya lagi berbicara lebih baik kau mokat. Lalu si botak Feng San Feng menyiapkan serangan dari tangannya. Hah, omong kosong, dasar botak gak tahu diri. Akan kuladeni kau kalau kau mau bertarung. Serangannya pun dilancarkan dan si pelayan Feng tuh langsung kebakar dan langsung pergi. Garis kecil dengan 7 segel Phoenix di tubuhmu. Tunggu. Dulu kayaknya Cingin ngomongnya 9, kenapa sekarang 7? Ya udahlah ya. Garis kecil dengan 7 segel Phoenix di tubuhmu. Di klan Phoenixku, bahkan itu merupakan bakat yang langka. Bagaimana bisa kau tinggal di luar? Di sini Cingin masih bareng Roer. Tapi tiba-tiba si San Feng, Feng San Feng menyerang ke arah Cingin. San Feng berkata, kau nggak bisa seenaknya menyentuh jenius dari klan Phoenixku. Hey, dia adalah saudara perempuanku. Dan Roh Jahat Phoenix Roer lepas kendali, jadi harus segera ditahan. Ini adalah pil penekan api yang dapat menekan roh jahat. Kau yang menyulingnya. Cingin menjawab, iya, dan tolong cepat senior berikan ke adik perempuanku. Tapi tiba-tiba tangan Cingin yang memegang pil dipukul tuh, jadi pilnya jatuh. Hah, kau baru bisa menyuling pil tingkat kedua. Aku pikir kau memiliki masalah dengan pil ini 80%. Apa kau mencoba untuk menghabisinya? Cingin membalas, dia adalah saudara perempuanku. Bagaimana bisa aku menyakitinya? Sang Feng melanjutkan, aku telah melihat banyak orang sepertimu. Bagaimana dengan saudara laki-laki dan perempuan? Siapa tahu kau cemburu dan sengaja menyakitinya. Kakak, Roer, berhenti. Daripada kau buang-buang waktu denganku, lebih baik gunakan teknik terlarang dikombinasikan dengan teknik terlarang. Pil penekan api ini akan menekan Phoenix jahat yang ada di dalam tubuh adik perempuanku. Dalam hati San Feng, teknik terlarang saja sudah sulit untuk menekan roh jahat gadis ini. Pil ini penekan api. Aku harap tidak akan ada masalah. San Feng membalas, kalau begitu
biarkan aku pergi, jangan menghalangi jalan. Lalu Sun Feng mulai menyiapkan sebuah formasi itu. Dalam hati Sun Feng, gadis ini memiliki bakat yang luar biasa. Terlalu banyak roh jahat Phoenix di tubuhnya. Tidak apa-apa untuk menekan roh jahat tersebut sementara dengan sumber dayaku. Dalam jangka panjang, aku tidak akan mampu mendukungnya meski dengan semua sumber daya klan Phoenix. Namun, dia benar-benar orang yang layak. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk kembali ke klan Phoenix. Terus datang tuh si Patrick dan juga Chang He. Patrick berkata, Ching Yun, apa kau baik-baik aja? Ching Yun menjawab, tidak apa-apa. Plan Feng menculik Roer, tapi dihabisi oleh dia. Loh, dia kan? Ching Yun menjelaskan, roh bela diri Roer, Phoenix hitam terbangun dan ditemukan oleh Master Ranah realitas dari klan Phoenix. Dia membantu menekan roh jahat di tubuh Roer. Dalam hati Sun Feng, berhasil. Pil penekan api ini ternyata berkualitas sangat tinggi. Sun Feng berkata, orang tua ini adalah penatua klan Phoenix, Feng Sun Feng. Garis kecil, siapa namamu? Apakah kau ingin bergabung dengan klanku? Pada saat itu, semua sumber daya klan akan tersedia untukmu. Enggak, aku ingin mengikuti saudaraku. Hah? Omong kosong. Meskipun sumber daya klanku tidak sebaik keluargaku sendiri, namun mereka puluhan ribu kali lebih tinggi daripada keluarga lain di kota ini. Kau harus berpikir jernih. Roer membalas, Nggak mau, aku nggak mau. Kecuali jika Anda juga membawa kakakku. Kalau tidak, aku tidak akan pergi. Sun Feng melanjutkan, jangan bercanda. Anak ini terlalu tua untuk berada di ranah kekerasan. Bahkan dia nggak sebagus pembantu di divisi keluarga. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk dibandingkan denganmu? Kualifikasi apa yang dia miliki untuk membuatmu tetap aman? Roer membalas, aku nggak ingin kau mengatakan itu tentang saudaraku. Kau nggak tahu betapa kerasnya dia berusaha. Sun Feng membalas, kerja keras. Ini semua nggak berguna. Segera kau akan meninggalkannya jauh di belakang. Ching Yun maju dan berkata, Roer, dia benar. Roh Phoenix jahat di tubuhmu sangat kuat dan keluarganya nggak memiliki cukup sumber daya untuk menekannya. Kau pergilah bersamanya dulu, berlatih dengan keras dan jangan malas. Kakak, aku nggak mau. Ching Yun melanjutkan, Roer, aku berjanji dalam 3 tahun aku akan mengunjungimu secara langsung. Aku tetap nggak mau, kak. Sun Feng berkata nih, anak ini, kenapa kau begitu keras kepala? Tubuh Roer sendiri yang bertanggung jawab. Roer tidak akan meninggalkan rumah keluarga Ye meskipun sampai mokat. Chang He berkata, Patriark, apa kau mendengar itu? Patriark menjawab, aku nggak peduli dengan darah Roer. Aku nggak peduli dengan cairan merah, lebih tepatnya keturunan Roer. Dia adalah cucu perempuanku tersayang. Ching Yun berkata, Roer, jangan lakukan hal-hal bodoh. Keluarga Ye tidak memiliki cukup sumber daya untuk menekan roh jahat dalam tubuhmu. Si Patrick juga nih, Roer, bahkan jika keluarga Ye bangkrut, aku akan menafas untukmu. Chang He menambahkan, benar, kita semua adalah keluarga Ye. Sun Feng berkata, Roer, apa kau selalu berharap kakakmu akan mempertaruhkan nyawanya untuk mencarikan bahan obat untukmu di masa depan demi kesehatanmu? Dan kemudian, kau akan melibatkan seluruh keluarga Ye hingga bangkrut karenamu. Kau adalah anak yang bijaksana dan baik, jadi ikutlah denganku ke klan Phoenix. Yero, ayo pergi. Ching Yun berkata, Roer, selamat jalan, berhatilah dengan keras. Baik kakak. Oh iya, Roer, ngomong-ngomong, jangan beritahu siapapun tentang kepemilikanmu atas 9 tanda Phoenix. Ingatlah, saat orang bertanya, cukup jawab kau punya 7 segel Phoenix. Oh, jadi gini guys, ternyata bener guys, masih 9. Tapi penatua klan Phoenix cuma bisa melihat 7 segel Phoenix. Roer menjawab, baiklah. Dan akhirnya Roer pun pergi. Selamat tinggal Roer, cucu perempuanku tersayang. Roer pasti akan baik-baik aja. Selamat tinggal semuanya. Dalam hati Ching Yun, setelah 3 tahun, gadis konyol ini harusnya bisa berdiri tegak dengan kakinya sendiri. Sekarang kita langsung lompat nih ke beberapa bulan kemudian. Di sini Ching Yun lagi berlatih menggunakan pedangnya, terus menghajar sebuah batu. Terus tiba-tiba Kulau keluar tuh Kutan, si Kulau sama si Ching Ying. Beda ya guys. BTW, Ching Ying itu yang kanannya Kulau, MC kita Ching Yun. Beda dikit. Kulau berkata, hah Tuan Ye, apakah Anda mengetahuinya? Saya nggak tahu seberapa besar kekuatan mental yang dimiliki Tuan Ye. Ching Yun menjawab, tingkat 45. Terus tuh batunya sampai lobang tuh. Tambah diduga di usia muda Tuan Ye akan memiliki kekuatan mental tingkat 45. Bahkan teknik pedang sudah mencapai ranah kesatuan. Ching Yun berkata, apa yang terjadi? Kulau, apakah ada sesuatu yang lain? Aku nggak percaya bahwa kau datang ke sini hanya untuk melihatku berlatih pedang. Kulau menjawab, dalam beberapa hari terakhir, kecemerlangan benih api yang berbeda semakin indah. Saya takut Doomsday Flame akan lahir. Peram berkata nih, kalau begitu, mulailah sekarang. Kulau berkata, baiklah, Ching Ying, kali ini keamanan kami serahkan kepada dirimu. Ching Ying merespon, demi keamanan Tuan. Ching Ying merespon, demi keamanan Tuan, saya akan melakukan yang terbaik. Adapun orang dengan marga Ye, biar dia melindungi dirinya sendiri. Kau bisa melindungi Kulau dengan segenap kemampuanmu. Alkemis biasanya lemah, dan untuk menemukan Doomsday Flame, keamanan Kulau bahkan lebih penting dari apapun. Cih,
Munafik. Kulau bertanya, ngomong-ngomong Tuan Ye, beberapa hari ke depan akan diadakan kompetisi seni bela diri kota kiamat. Apakah Anda tidak berpartisipasi? Cing Yun menjawab, kalau kau tidak bisa mengejar ketinggalan, lupakan aja, itu semua nggak ada gunanya. Dan mereka pun pergi ke hutan kiamat. Kulau berkata, ikuti aku, maka kita akan dapat menemukan lokasi spesifik dari Doomsday Flame. Ini adalah kedalaman hutan, seharusnya nggak ada siapa-siapa. Kita ambil dan bawa pergi dengan cepat. Lalu di sini tuh kalungnya tuh, kalung yang api itu guys, dia kayak menuju ke arah sesuatu gitu. Dan di sana ternyata ada banyak sekali orang, nggak cuma mereka bertiga. Cing Yun berkata, Kulau, sepertinya beritanya mungkin telah bocor. Di sini sangat ramai, seperti pasar sayur. Kulau merespon, sial, itu pasti Kuhun Bijingin yang menyebarkannya dengan sengaja. Ini tidak mengherankan, Doomsday Flame bisa melahap cahaya merah manusia. Dan semakin banyak dia menelan darah, semakin kuat jadinya. Dan alkemis tingkat 2 ini mengira mereka cukup beruntung mendapatkan Doomsday Flame. Itu hanya umpan dari Doomsday Flame. Sepertinya orang yang Anda bicarakan itu sangat jahat. Hah? Bukankah orang-orang keluargaku takut membakar diri sendiri? Tiba-tiba, masterku, hei, ini sungguh masterku. Ini ada 3 orang nih, bukan Cing Yun dan kawan-kawan ya. 3 orang ini, orang yang tengah berkata, bukankah itu Qing Ying? Qing Ying yang menghabisi ayahnya sendiri. Transformasi kekerasan tingkat pertama. Orang yang kiri berkata nih, kami ini direkrut oleh masterku. Dan sepertinya kami ini bukan siapa-siapa. Siapa pemuda lain di sampingnya? Kenapa dia masih merekrut seseorang di ranah bela diri alam kekerasan? Qing Ying bertanya, Kulau, ada apa? Kuhun. Hei, Kutan. Ternyata ini ada harusnya saudaranya Kutan guys, nih namanya Kuhun. Kuhun berkata, saya nggak menyangka untuk melihatmu di sini. Siapa anak laki-laki di sebelahmu? Benar-benar kejam, membiarkan seorang anak laki-laki mokat. Nah ini dia Kuhun, dia adalah alkemis tingkat ketiga. Qing Ying, kenapa kau melindungi Kutan padahal kau menolak ajakanku? Apakah karena lengannya patah, jadi kau merasa kasihan? Apakah kau yang bernama Qing Ying? Aku dengar bahwa kau mengaku tidak terkalahkan di alam Yin Void. Kenapa kau tidak membiarkanku belajar hari ini? Qing Ying membalas, kapan aja akan kuladeni. Tiba-tiba Qing Ying berkata, hei, kalian berdua, tuan dan hamba, satunya domba, satunya sapi. Apa bisa kalian tutup mulut? Sulit untuk membuatnya terlihat seperti kalian sudah lama saling mengenal. Hah? Domba? Sapi? Qing Ying berkata tuh, lihat tuh, bentuk aslinya keluar. Kuhun membalas, habisi bocah tengik itu untukku. Cepat, habisi mereka. Beraninya kau. Dan di sini si Qing Ying menyerang, melancarkan serangan ke arah si botak. Tapi si botak nggak apa-apa tuh. Lumayan, Qing Ying berkata, kau bisa mencobanya lagi. Lalu tiba-tiba dari dalam gua keluar sebuah aura. Doomsday Flame telah lahir. Kuhun berkata, Cu Yitian. Oke, nama si botak Cu Yitian. Cu Yitian, tinggalkan mereka. Ayo kita pergi. Baik, Kulau berkata, ayo cepat masuk, tapi ditahan sama si Qing Yun. Tunggu, ada apa? Ayo kita istirahat dulu sambil makan anggur. Qing Ying membalas, apa-apaan kau ini? Di saat seperti ini, bisa-bisanya memikirkan makan anggur. Kalau otakmu bermasalah, pergilah ke tabib untuk diobati. Kulau merespon nih, karena tua mudanya sudah bilang begitu, maka orang tua ini tidak ada alasan untuk menolaknya. Hah, kenapa? Kulau berkata, Qing Ying udah ambillah dan makan itu. Aku nggak mau. Ketika Doomsday Flame lahir, dia akan memiliki pikiran yang jahat. Siapa yang sembarangan masuk akan menjadi mangsanya. Maka dari itu, jangan terburu-buru untuk masuk. Benarkah? Tua mudanya tidak hanya tahu segalanya, tapi juga berhati-hati. Aku nggak mengerti sama sekali masalah ini. Jadi untuk sementara, aku akan percaya kata-kata anak itu. Istirahat dan menunggu. Tapi tiba-tiba, oke, kita bisa masuk. Hah? Baru juga duduk di dalam gua, ternyata ada banyak orang yang sudah seperti entah terbakar atau terserap tuh. Ini Qing Ying berkata, kelihatannya aura Doomsday Flame semakin kuat. Mari kita lanjutkan. Dan saat kita ke dalam, nah ini dia guys Doomsday Flame. Bentukannya cewek ya. Doomsday Flame milikku. Iya, aku milikmu. Dan tuh, sepertinya si Doomsday Flame menyerap orang-orang dari tampaknya ya. Doomsday Flame. Apa kau di sini untuk menyerapku juga? Kau kelihatan lumayan tampan. Sayang kalau kau mokat, aku akan membiarkanmu hidup, tapi kau harus melayaniku. Hah? Gak. Pergi sana. Sebuah kehormatan kau bisa bertemu denganku. Dan kau ingin mengusirku. Beraninya kau. Terus tiba-tiba datang tuh si Kuhun sama si Cu Yitian. Berisik. Lalu si Kuhun mengeluarkan sebuah gulungan. Kulau berkata, gulungan Different Fire. Kau mencuri gulungan itu dari keluargaku. Gak heran kau berani dengan api. Hei, dari awal gulungan ini merupakan milikku. Mau menggunakan trik kecil kepadaku? Mimpi sana. Lalu si Doomsday Flame langsung menghancurkan gulungannya tanpa basa-basi. Hah, bagaimana ini mungkin? Qing Ying berkata, bodoh, apa kau pikir gulungan api Laverne bisa menangani Doomsday Flame yang baru lahir? Lihat sekarang, babi pun tidak sebodoh dirimu. Kuhun berkata, habisi dia untukku. Yitian merespon, tapi Doomsday Flame-nya masih ada.
Kuhun membalas, "Gak masalah, singkirkan bocah tengik itu terlebih dahulu." "Siap, laksanakan." Dia menyerang, dia maju ke arah Qingyun, tapi tiba-tiba diserang sama Doomsday Flame. "Hah, keluar dari sini, dia itu mangsaku. Berani aku mencuri dariku." "Hah?" Lalu Qingying langsung menyerang ke arah Doomsday Flame, tapi Qingying dihempaskan mundur. Doomsday Flame berkata, "Lumayan, kau sedikit lebih baik dari pria besar itu. Akan tetapi, ini tidak akan membuat banyak perubahan. Pergilah ke neraka." Qingying berkata, "Kulau, pergilah dulu. Aku gak akan bisa menahannya lebih lama lagi." Terus Qingyun berkata nih, "Kau mundurlah dan fokus untuk melindungi Kulau." Lalu Qingyun mengaktifkan jantungnya tuh guys, skill jantungnya itu, dan dia bersiap-siap untuk bertarung. Lalu si Doomsday Flame sadar akan keberadaan jantung dari si Qingyun. "Hei, apa yang ada di tubuhmu itu?" Qingyun menjawab, "Sesuatu yang sangat kau inginkan." Lalu Qingyun mengeluarkan pedangnya dan langsung menyerang Doomsday Flame. "Tunggu, berhenti! Hei, cepat, hentikan dia!" "Hentikan? Berhenti? Apa yang kau bicarakan?" Ternyata Doomsday Flame-nya ditangkap tuh guys. Doomsday Flame berkata, "Kenapa aku gak bisa bergerak?" Qingyun menjawab, "Kau akan segera tahu." "Hei, lepaskan aku! Lepaskan aku!" Terus tuh diisep dimakan tuh sama si Qingyun. "Aku sudah makan setengahnya. Apa kau pikir aku akan membiarkanmu pergi?" Lalu si Li Tian bertransformasi nih, tangannya menjadi seperti tangan tanah batu golem gitu, hantam mendakan bumi. Kulau berkata, "Qingying, cepat, dia ingin menghabisi Tuan Ye." Terlambat. Si Yin Tian memunculkan serangan dari tanah nih, seperti duri-duri tajam tanah gitu. Dan karena serangan dari Yi Tian, si Doomsday Flame berhasil lepas tuh. "Astaga, aku akan mengingatmu. Lain kali aku melihatmu, kau pasti akan mokat, bocah." Dan di sini Qingyun agak sedikit terluka. "Cuy Yi Tian, ayo cepat habisi dia." Dalam hati Qingyun, gawat, aku harus membiarkan 10 jantung iblis menyerap setengah dari Doomsday Flame ini terlebih dahulu. Lalu Yi Tian pun maju. "Pergilah ke neraka." Lalu tiba-tiba ada yang menahannya, dan itu adalah Qingying. "Jangan lupa, masih ada aku di sini." "Ayo sini, aku ingin lihat kenapa kau tak tergalakkan di tingkat alam kekosongan Yin, rantai biru raksasa. Darah raksasa di tubuhmu melebihi 10%. Yi Tian berkata, "Hari ini aku ingin melihat apakah ilmu pedangmu atau tubuhku yang lebih hebat." Sedangkan Qingyun masih menyerap api Doomsday Flame. Doomsday Flame lah, api Doomsday Flame 2 kali dong. Dalam hati Qingyun, di kehidupanku sebelumnya butuh melahap lusinan api yang berbeda untuk melahirkan 10 api iblis. Ini ada sedikit penjelasan nih. Melawan kehendak surga, 10 api iblis bakar semuanya. 10 api iblis lebih kuat dari api lainnya, namun tidak ada dalam daftar api yang berbeda. Tambah diduga, dalam kehidupan ini hanya setengah Doomsday Flame yang akan dihasilkan, tetapi apinya tampaknya sedikit berbeda. Dalam prosesnya, Qingyun mengeluarkan aura yang sangat kuat. Ini dalam hatiku. Kuhun or Kulau? Sabar, rambutnya beda nih. Oh, ini dalam hatiku. Oh, oke. Harusnya Kuhun, karena yang jauh tuh ada topi kayak kuning gitu, itu Kulau. Dalam hati Kuhun, apa yang terjadi dengan tubuhnya? Apa kau harus menyerah? Itu bukanlah Doomsday Flame, gak mungkin. Apa sebenarnya yang terjadi? Lalu auranya bahkan sangat kuat sampai keluar gua, dan tuh kelihatan sangat besar. Dan sekarang kita pergi nih di alam dunia bawah, Serikat Alkimia Markas Besar. Nah, orang ini adalah Ketua Serikat Alkimia, alkemis tingkat 8, murid ketiga Ye Qingyun. BTW bagi yang lupa, Ye Qingyun itu punya 10 murid. Nah, orang ini adalah murid yang ketiga. Ini kan orang yang tengah nih, yang kakek-kakek berkata, "Betapa miripnya nafas ini dengan dewa perang saat itu." Yang kanan merespon, "Mustahil, dewa perang sudah lama memokat dan api dari 10 iblis juga menghilang bersamanya. Selain itu, nafas ini terlalu lemah." "Kalian salah, nafas ini jelas bukan milik dewa perang, namun juga bukan nyala 10 api iblis. Itu lebih kuat dari nyala api manapun. Jika itu adalah guruku, pasti dia akan baik-baik aja." Orang yang kanan berkata, "Apa ketua sekarang merencanakan untuk balas dendam? Meskipun serikat kita memiliki alkemis yang cukup kuat, tetapi beberapa kekuatan tidak takut pada kita. Misalnya," yang kiri menambahkan nih, "Iya, saat itu dewa perang hampir aja mampu untuk menerobos, meraih alam legendaris dan pergi ke alam dewa tengah. Siapa tahu." Sekarang kita pindah nih ke benteng dewa kuning kediaman Langshisan. Parat, bagaimana mungkin? Oke, berarti gua asumsikan kalau orang ini adalah si Langshisan ya. Nafas ini kan, mungkinkah itu dia? Seseorang merespon, "Seharusnya bukan." Sabar, ini beda kan ya sama yang cewek kemarin yang ketemu di hutan itu loh. Oh, apa jangan-jangan ini pacar lamanya guys? Pas sebelum reinkarnasi 100 tahun yang lalu. Apa jangan-jangan dia lagi? Nafas ini jauh lebih lemah darinya. Selain itu,
aku secara pribadi menghunuskan pedang ke dalam jantung 10 iblisnya. Oh bener. Bahkan jika dia adalah dewa perang, dia tidak akan bisa menahan pedangku. Shisa merespon. Hehe, ya kau benar. Luoling, kau sungguh sangat kejam padanya. Hehehe. Sekarang kita kembali ke gua. Kuhung berkata, sial, setelah menyerap setengah dari Doomsday Flame, api yang berbeda miliknya berubah dari tahap pertama menjadi ke tahap ketiga, ranah kekerasan. Itu semua harusnya menjadi milikku. Akan kuhabisi kau. Dasar bodoh. Sebagai seorang alkemis, kau malah melawanku dari jarak dekat. Sungguh kau sangat bodoh. Itian berkata, bocah, lepaskan dia. Apa kau tahu siapa dia? Beberapa nyawa nggak cukup bagimu untuk mokat. Oh, benarkah? Aduh. Tangan dari si Kuhun langsung dipegang, ditekan tuh sama si Qingyun. Apa kau benar-benar ingin mokat? Orang-orang dari keluargaku akan turun tangan dan menghabisimu. Apa kau nggak takut seluruh keluargamu akan menderita? Hah? Aduh, anak muda, tenanglah. Itian melanjutkan, sialan, orang yang belum pernah melihat betapa dunia itu mengerikan. Kuhun berkata, cuy Itian, tutup mulutmu, jangan bicara lagi. Qingyun berkata, apa kau punya hal lain untuk dikatakan? Cuy Itian, tutup mulutmu. Sialan. Bagaimana dengan ini? Lalu si Kuhun langsung dilempar tuh ke tembok dari guanya. Masterku, bijingin kecil, kau cari mokat. Tapi ditahan tuh sama Kuhun. Cuy Itian, ayo pergi. Enggak, aku tidak akan pergi. Akan kuhabisi bajingan kecil ini. Lalu si Kuhun mengeluarkan sebuah gulungan dan muncul tuh seperti sebuah portal teleportasi. Nah, kebejian hari ini akan orang tua ini ingat dalam hati. Akan kukelupas kulitmu di masa depan. Kau orang besar, namun kau memiliki sesuatu yang bahkan tidak kau jalankan. Kenapa kau harus lari menghadapi sampah ranah kekerasan tingkat 3? Hah? Apa kau bilang? Si botak menyiapkan skill rantai-rantai gitu. Tapi Qingyun dengan cepat langsung maju. Dan Qingyun langsung menghajarnya. Qingyun membalas, apakah itu kekuatanmu? 39 kekerasan? Nggak terkalahkan. Dalam hati si botak, Itian ya, kenapa kekuatan ranah kekerasan tingkat 3 begitu kuat? Sepertinya aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku. Aku akan menghabisimu, dasar bijingin. Lalu si botak langsung nih pakai skill golemnya tuh, skill tanah atau buminya. Lalu tuh si Qingyun ngeluarin aura api yang dia peroleh dari Doomsday Flame. Dan si botak pun ketakutan. Dan ternyata si Itian langsung dibakar sama Qingyun. Qingyun berkata, nggak perlu khawatir, dia sudah nggak bisa berbuat apa-apa sekarang. Ayo pergi, bukankah kau masih harus menghubungkan lengan roh? Meski tidak sesuai dengan perjanjian sebelumnya, sekarang aku hanya mendapatkan setengah dari Doomsday Flame. Transaksi kita masih tetap, tapi bagaimana caranya ini? Dalam hati Qingyun, tidak aku sangka, hanya setengah dari Doomsday Flame yang akan membiakkan api dari 10 iblis. Benarkah? Qingyun menjawab, tentu saja. Aku tidak bohong, aku tidak akan berbohong padamu. Tapi, apa kau yakin ingin mengambilnya sekarang? Iya, tentu saja. Sedangkan si Itian kebakar tuh. Aduh, panas. Kulau berkata, atau Kutan ya, Qingyun, kau berjagalah di sini dengan baik dan jangan biarkan ada gangguan yang datang. Baik. Di sini akhirnya Qingyun pergi, sisa mereka berdua dan si Kutan ngeluarin tangannya tuh. Kutan berkata, aku tidak tahu metode apa yang akan Tua Muda Ye gunakan untuk menghubungkan lengan spiritualku. Qingyun menjawab, kau nggak perlu tahu itu. Yang penting sekarang kau tidak akan cacat lagi. Lalu mulai nih dikeluarin lengannya dan dimulai ritual. Bukan ritual sih, ya prosesnya lah dimulai. Loh ini mengentalkan. Dan pelan-pelan lengannya tuh mulai kayak ada aura-aura gitu dan menyatu. Dan tangannya langsung disatukan dan tangannya pun langsung nempel. Kulau berkata, guru karakter mantra, Tuan Ye, kau adalah ahli kaligrafi? Qingyun bertanya, apakah kau tahu tentang ahli kaligrafi? Ya, ahli kaligrafi adalah profesi legendaris dan setiap kata yang tertulis mengandung pemahamannya akan makna dan penghindaran Tao. Aku selalu berpikir kalau catatan di buku-buku kuno itu hanyalah mitos, tetapi aku nggak menyangka kalau itu benar. Qingyun merespon, karena kau ahli dalam alkimia, jadi fokuslah saja pada itu. Jangan terlalu banyak berpikir, karena bagaimanapun juga kemampuan manusia itu terbatas. Ya, Tuan Ye, kau benar. Oh ya, Tuan Ye, aku nggak tahu bagaimana harus membahas kebaikanmu. Qingyun menjawab, nggak perlu sopan di zaman kuno ini. Kau dan aku masing-masing telah mengambil apa yang kita butuhkan. Kulau melanjutkan, akan sangat berarti bagiku kalau kau mau meminta bantuanku di masa depan. Jika mau pergi ke rumah kuno Benteng Pahuang, aku pasti akan menyambutmu dengan senang hati. Qingyun merespon, baiklah kalau begitu. Sekarang kita pindah ke tempat lain di mana orang-orang berkumpul. Ayo cepat singkirkan dia. Dan ternyata ada sedang bertarung di arena. Dan di sini ada patriark ya guys, ada patriark keluarga Ye. Dia berkata, Yehua cepat menyerah. Dan ini adalah Haitatu. Dan di sini nih, nah di belakang tuh guys ada si Chiyin, cewek yang mirip banget sama Luoling itu guys. Dan juga dari Akademi Bintang. Dan orang yang duduk nih adalah ayahnya.
dia adalah penguasa kota. Namanya Qin Qingman. Dia di ranah Yin Void. Qing berkata, "Ayah, itu..." Qingman ayahnya membalas, "Kita hanya menonton. Permasalahan pengawas Feng dengan keluarga Ye juga belum selesai." Nah, di sini di pertarungannya tadi adalah Ye Hua dari keluarga Ye, dan juga itu guys adalah Hai Ming, anak dari Hai Tatu. Ye Hua berkata, Aku menyerah." Lalu si Hai Ming tetap mengambil pedangnya dan langsung menyerang dan langsung memotong tangan dari Ye Hua. Ye Hua berkata, "Kenapa? Aku kan udah menyerah. Kenapa?" Hai Ming membalas, "Hah? Apa kau bilang? Maaf, aku nggak bisa mendengarmu." Terus si Ye Hua ditendang tuh. "Hei, apa kalian melihatnya? Iya, astaga, sangat lucu. Aku merasa tua muda itu baik dan tampan. Iya, ku dengar juara turnamen kiamat bisa mendapat undangan masuk ke Akademi Bintang. Iya, Akademi Bintang juga secara khusus mengirim seseorang ke sini. Lihat di atas, itu adalah putri penguasa kota. Di babak ini, keluarga Hai menang." Terus si Patriark maju dan berkata nih, Patriark keluarga Ye ya, "Wasit Wang." Oke, wasitnya namanya Wang. "Wasit Wang, anak ini melanggar aturan. Ye Hua sudah menyerah, namun dia tetap menyakitinya." Wasit Huang merespon nih, "Hah? Melanggar aturan? Apa kau belum pernah mendengar pemuda dari keluarga Ye-mu mengaku kalah sebelumnya?" Terus si wasit berkata ke Hai Ming, "Nah, ini adalah kemenanganmu. Kita bisa bersiap untuk pertarungan selanjutnya." Hai Ming merespon, "Terima kasih wasit Wang." BTW ini wasitnya udah pasti ya, kelihatan lah ya. Dia ada sekongkol atau kong kali kong dengan keluarga Hai. Di sini Ye Qing tampak marah. "Wasit Wang, jika ada yang melanggar aturan, maka Anda harus mendiskualifikasinya. Tapi kenapa Anda malah memihak dan berat sebelah?" Wasit Wang menjawab, "Ye Qing, aturan udah lama mokat, tapi orang-orang masih hidup. Kedua, itu hanya buang-buang waktu. Jika waktunya kalah, ya berarti emang kalah." "Hah? Apa katamu?" Wasit Wang melanjutkan, "Kenapa? Ada masalah? Atau apa kau nggak puas? Jika kau tidak menerimanya, kirim seseorang untuk melawan Hai Ming. Sejak zaman kuno, semuanya ditentukan di atas arena." "Hai Ming, keluarga Ye tidak yakin. Apa kau bersedia menerima tantangan dari murid-murid keluarga Ye lainnya?" Hai Ming menjawab, "Saat aku berdiri di sini, siapa yang berani datang dan bertarung denganku?" Dan di sini karena di arena ada pertarungan, orang-orang mulai berkerumun nih, mulai pergi ke sana. "Hei, pergilah ke arena. Ku dengar ada tontonan yang menarik. Di sana, tampaknya keluarga Hai telah menghancurkan beberapa murid keluarga Ye." "Benarkah? Kenapa para murid keluarga Ye tidak mengaku kalah aja?" "Iya, kenapa tidak mengaku kalah?" Wasit tampaknya berpihak pada keluarga Hai. "Jadi jangan membicarakannya. Ayo pergi kompetisi pertarungan kota kiamat." Dan di sini ada lagi nih murid keluarga Ye yang dikalahkan oleh Hai Ming. "Hanya sampah. Siapa lagi yang berani bertarung melawanku? Penatua keluarga Ye. Di mana Ye Qingyun? Bukankah kau bilang kau ingin menghabisiku? Apa cuma gertak sambal?" "Hei curut sawah, aku di sini." "Hah, Qingyun?" Hai Ming berkata, "Kau datang hanya untuk mokat. Karena kau sudah di sini, jangan kabur. Pergilah ke neraka." Dasar bodoh. Lalu Qingyun langsung menyerangnya nih. "Hei, berhenti kau, dasar bijingin. Coba sentuhan aku lagi." Dan ternyata tangan dari Hai Ming kepotong tuh. "Hah, ini ilusi." Dan Qingyun langsung menyerangnya lagi menggunakan klonnya. Hai Tatu berkata, "Hei, dasar, aku ingin hidupmu." Wasit Wang berkata, "Tuan Hai, tunggu sebentar. Hei, kau siapa? Berani menyerang murid-murid Akademi Bintang. Bahkan tidak memberiku serta Akademi Bintang. Bahkan tidak memberiku serta Akademi Bintang." Hah? Bahkan tidak memberiku serta Akademi Bintang muka. Kurang lebih seperti itu. Tampaknya Wasit Wang dan Patriark keluarga Hai tidak puas. Jika begitu, bagaimana jika keluarga Hai secara acak mengirim murid-muridnya untuk bertarung denganku? Jika kalah, maka aku akan meminta maaf. Atau kalian bisa maju bersama-sama agar lebih cepat. Akan kuhukum kau. Pergilah ke neraka." Lalu Hai Tatu langsung maju menyerang ke arah Qingyun. Qingyun berkata, "Apa Anda mengertak yang lebih lemah dari Anda?" Lalu Qingyun mengeluarkan skillnya nih, skill claw atau cakaran gitu, tangan cakaran hewan, dan langsung menangkap Hai Tatu. Dalam hati Hai Tatu, apa yang terjadi? Kenapa anak ini tiba-tiba menjadi lebih kuat? Aku berada di ranah Transform Realm loh. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian!